Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Mariani. Saya peserta Latsar dari Bogor, Angkatan 6 NDH 39. Pada saat ini, saya membuat sebuah video mengenai analisis isu di instansi saya bekerja. Apa sih isu kontemporer itu? Isu kontemporer itu adalah suatu persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik pada saat ini. Nah, untuk saat ini saya mengambil 6 isu di tempat saya bekerja. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pasien dalam pemanfaatan tanaman toga. Yang kedua, perilaku tidak patuh vape momen cuci tangan di lingkungan puskesmas. Yang ketiga, tingkat kepatuhan minum obat yang masih kurang pada pasien DM. Yang keempat, kurang disiplin waktu petugas dalam pemberi pelayanan. Yang kelima, sebagian pasien skabies belum mengerti tentang cara pencegahan dan penularan penyakit skabies. Yang keenam, pengelolaan limbah puskesmas belum memadai. Nah, analisis isu, saya menggunakan alat analisis APKL dengan bobot nilai 1-5. Untuk aktual, diberi nilai 1 jika memang pernah benar-benar terjadi. Diberi nilai 2 jika benar-benar sering terjadi. Diberi nilai 3 jika benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan. Diberi nilai 4 jika benar-benar terjadi terkadang menjadi bahan pembicaraan. Diberi nilai 5 benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Untuk problematiknya, diberi nilai 1 jika masalah sederhana. Diberi nilai 2 jika masalah kurang kompleks. Diberi nilai 3 jika masalah cukup kompleks. Diberi nilai 4 jika masalah kompleks. Diberi nilai 5 jika masalah sangat kompleks. Untuk halayakan, diberi nilai 1 jika tidak menyangkut hidup orang banyak. Diberi nilai 2 jika sedikit menyangkut hidup orang banyak. Diberi nilai 3 cukup menyangkut hidup orang banyak. Diberi nilai 4 menyangkut hajat hidup orang banyak. Diberi nilai 5 sangat menyangkut hidup orang banyak. Untuk kelayakan, diberi nilai 1 jika masuk akal, diberi nilai 2 jika realistis, diberi nilai 3 jika cukup dan masuk akal, diberi nilai 4 jika masuk akal, diberi nilai 5 masuk akal, realistis, dan relevan. Adapun setelah di penilaian APKL, isu yang kami dapat diberi nilai. Peringkat pertama yaitu kurangnya pengetahuan pasien dalam pemanfaatan tanaman toga. Peringkat kedua yaitu sebagian pasien skabies belum mengerti cara pencegahan dan penularan penyakit skabies. Yang peringkat ketiga yaitu tingkat kepatuhan minum obat masih kurang pada pasien DM. Setelah saya menemukan 3 permasalahan di 3 teratas, saya pun menganalisis lagi dengan menggunakan metode alat analisis USG, yaitu urgensinya, seriousness-nya, dan growth-nya dilihat. Untuk urgensinya, diberi nilai 1 jika tidak penting, diberi nilai 2 jika kurang penting, diberi nilai 3 jika cukup penting, diberi nilai 4 jika penting, diberi nilai 5 sangat penting. Untuk seriousness-nya, diberi nilai 1 akibat yang ditimbulkan tidak serius, diberi nilai 2 apabila akibat yang ditimbulkan kurang serius, diberi nilai 3 jika yang ditimbulkan cukup serius, diberi nilai 4 jika ditimbulkan serius, diberi nilai 5 jika sangat serius. Untuk growth-nya, diberi nilai 1 jika tidak berkembang, diberi nilai 2 jika kurang berkembang, diberi nilai 3 jika cukup berkembang, diberi nilai 4 berkembang, diberi nilai 5 jika sangat berkembang. Nah, setelah itu adapun tabel analisis kualitas isu dengan alat analisis USG. Ketika sudah saya menilai, ternyata peringkat satunya adalah kurang pengetahuan pasien dalam pemanfaatan tanaman toga. Maka dibuatlah Fishbonia. Fishbonia dari surroundingnya yaitu lingkungan masyarakat lebih banyak menanam bunga untuk usaha. Untuk sistemnya, pemeliharaan tanaman toga yang tidak benar. Untuk skillnya, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam manfaat tanaman toga. Untuk suppliernya, tidak validnya info yang diberikan oleh orang lain. Untuk safety-nya, ketidakketahuan pengolahan ramuan tanaman toga. Akibatnya, terjadilah kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan tanaman toga. Untuk pemecahan masalah tersebut, yang pertama, penyuluhan mengenai manfaat tanaman toga untuk kesehatan. Yang kedua, memberikan pelatihan dalam pengolahan tanaman toga agar bisa menjadi usaha dalam mencari nafkah. Yang ketiga, penyuluhan mengenai cara perawatan tanaman toga. Mungkin cukup sekian video dari saya.
Semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.